Pada kesempatan yang lalu kita telah membaca tentang disunahkannya bagi orang yang hendak melakukan hubungan kembali suami istri, yaitu berjima pada kali yang kedua, yaitu supaya berwudu, ya. Kemudian disebutkan di antaranya karena yang demikian itu akan memberikan semangat dalam kembali. Siapa yang hafal hadis kemarin? Ya. Bismillah. وعن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا رواه الخمسة وهذا لفظ الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا رواه مسلم زاد الحاكم فإنه أنشط للعود. Ya, jazakallah khair. Di antara hadis yang kita baca pada kesempatan kemarin. Kemudian qala muallif rahimahullah taala, siapa yang baca? Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala walil arba'ati an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanamu wa huwa junubun min ghairi ayyamassa ma'an wa huwa ma'lul. Qala muallif rahimahullah taala walil arba'ah. Ini walil arba'ah itu siapa? Imam Abu Dawud, Nasai, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ana Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallam yanam. Dahulu Rasulullah sallam yanam, beliau tidur wa huwa junubun, dalam keadaan beliau junub min ghairi ayyamas sama. Dengan tanpa menyentuh air. Tanpa menyentuh air wa huwa ma'lul. Akan tapi di sini terdapat illah, yaitu illah khafiyah yang terdapat dalam hadis. Kemudian kita baca perkataan Syekh Taufik hafizallahu taala, tahrijul hadis, itu perkataan Syarih hafizallahu taala, tahrijul hadis hadisu Aisyah. Ternyata di sini dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i fil Kubra. Disebutkan di sini Nasa'i fil Kubra wa Ibnu Majah wa rijaluhu thiqat, dan para perawinya adalah thiqat. Para perawinya thiqat lakinnahu ma'lul. Tetapi hadis ini terdapat ilah di dalamnya. A'allahu aktsarul hufat. Jadi kebanyakan para hufat, yaitu ahli dalam ilal hadis, wa wajhul i'lal anna Aba Ishaq As-Sabi'i. Dari salah seorang perawi yaitu Abu Ishaq As-Sabi'i wahima fi. Maka wahima fi yaitu telah salah. Wahimnya di sini telah salah dalam hadis. Li'annal ma'ruf min halin Nabi, dikarenakan yang diketahui dari keadaan Nabi SAW, annahu kana idza arada ayyanam wa huwa ala janabah yatawadda wudu'ahu lis-shalah. Karena yang diketahui dari keadaan Nabi SAW, bahwasannya beliau apabila hendak tidur, sedangkan beliau dalam keadaan junub, beliau berwudu, seperti wudunya terhadap salat. Sehingga di sini berbeda kan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, kebiasaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga dikatakan di sini ma'lul, yaitu terdapat illah, terdapat ilahnya, atau kalau dalam bahasa Indonesia mungkin penyakitnya, ilah khafiyah, ilah tersembunyi, yaitu bahasanya Abu Ishaq itu menyelisih lafaz yang lainnya, yaitu lafaz ulama-ulama yang lainnya yang menyebutkan bahwasanya kebiasaan Rasulullah SAW itu ketika hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, yaitu beliau beliau dalam keadaan berwudu seperti wudu salat.
Kemudian terkait dengan fikih hadis, yaitu pembahasan yang pertama, masru'iyatul wudu liman dan naum ala janabah. Disyariatkannya wudu bagi orang yang hendak tidur, ya, sedangkan dia dalam keadaan apa? Junub, ya, disyariatkan. Jadi disyariatkan berwudu, ya, bagi orang yang hendak tidur, ya, sedangkan dia dalam keadaan memiliki apa? Janabah. Ajma' al ulama ala mas'uriyatil wudu, ya, dimasrukkan atau disyariatkan, ya, untuk berwudu bagi orang yang junub, ya, dan dia hendak apa? Hendak tidur, ya, walam yaktasil, sedangkan dia belum apa? Belum mandi. Ya, karena telah datang dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah SAW apabila beliau hendak tidur sedangkan beliau dalam keadaan junub, ya, tawaddo, jadi beliau berwudu, ya, wudunya seperti wudunya apa? Untuk salat, yaitu sebelum beliau tidur. Dan di dalam riwayat Imam Bukhari, ghasala farjahu wa tawaddo li shalah, yaitu apa? Mencuci kemaluannya, ya, kemudian beliau berwudu seperti wudunya untuk salat. Bisa dipahami kan di sini? Ya, jadi cuci kemaluan, kemudian apa? Ya, berwudu seperti wudu, ya, li salat, untuk salat. Adapun hadis, ya, karena Nabi SAW, beliau SAW beliau tidur dalam keadaan junub kemudian apa? Tidak menyentuh air, ya, maka ini adalah hadis ma'lul, ya, sebagaimana yang didatangkan oleh Ibnu Hajar, ya. Jadi Ibnu Hajar, ya, dalam Bulughul Maram ini apa? Tidak mensyaratkan apa? Sahih, ya, karena di antaranya beliau menyebutkan apa? Hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah, kemudian, ya, beliau katakan hadis ini ma'lul atau hadis ini lemah dan yang semisalnya. Ini masalah yang pertama, ya, karena apa? Bahwa haditsun ma'lul, ya, wa ala thubutihi, dan seandainya taruhlah, ya, hadis itu, ya, tetap, maka penafian, ya, di sini apa? Lil ghusl, ya, itu apa? Penafiannya adalah tidak menyentuh untuk mandi, maksudnya bukan untuk wudu, ya, jam'an baina dalilain, ya, sebagai penjamaan, ya, dari dua dalil. Ini kalau dikatakan apa? Seandainya hadisnya sahih, ya, tetapi sudah dikatakan bahwasanya hadisnya adalah lemah. Kemudian masalah yang kedua, hukmul wudu liman dan naum ala janabah, ya, tentang hukum, ya, wudu ini bagi orang yang hendak tidur, ya, sedangkan dia dalam keadaan junub. Ikhtalafal ulama fi, ulama telah, ya, berbeda pendapat, ya, terjadi silang pendapat. Faqala dhahiriyah wa ba'dul malikiyah yajibu alai al-wudu. Jadi dhahiriyah dan sebagian malikiyah mengatakan bahasanya wajib berwudu. Kenapa? Karena di dalam sahihain dari hadis Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala, bahwasanya Umar sa'ala Rasulullah sallam, ya, sa'ala Rasulullah sallam ayarkud ahaduna wa junub, apakah salah seorang dari kita apa, ya, hendak tidur, yaitu apa? Dia hendak tidur kemudian wa huwa junub, dia dalam keadaan junub. Qala na'am, ya, idza tawaddaa ahadukum falyarkud wa huwa junub. Iya, maksudnya apa? Apabila salah seorang dari kalian berwudu lalu dia tidur, ya, wa huwa junub, sedangkan dia dalam keadaan junub. Nah, di sini apa? Nabi SAW memerintahkan untuk berwudu liman dan naum wa huwa junub wa lam yaktasil. Jadi belum mandi, kemudian dia hendak tidur, ya, Rasulullah SAW memerintahkannya untuk mandi, ya, Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan untuk berwudu. Kemudian berpendapat jumhur ahli ilm, ya, bahwasanya hukum wudu di sini adalah sunnah, ya, dan perintah wudu di sini adalah sunnah saja, ya, bukan sampai kepada derajat apa? Wajib, ya. Yang demikian itu dikarenakan apa? Ya, tidaklah apa? Mutalaban huna bil wudu, ya, karena di sini apa? Tidaklah dituntut untuk berwudu dikarenakan untuk melaksanakan ibadah, ya, kan ibadah yang disyaratkan untuk ada padanya apa? Thaharah seperti sholat, ya. Jadi tidak bisa dikatakan bahasanya hukumnya wajib, ya. Dan juga dikarenakan apa? Wudunya di sini tidak bermanfaat. Kenapa?
Karena kan masih ada junub, ya. La yang fa li ada ibadah. Ya, tidak bermanfaat untuk menunaikan ibadah yang apa? Tustaratu fiha at-taharah. Ya, yang disyaratkan padanya taharah, seperti melakukan sholat, ya, sedangkan walaupun dia berwudu, ya, tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena masih ada hadas besar, yaitu apa? Junub. Ya, wadzalika li'annahu ala hadatsin akbar. Ya, wal hadats akbar, ya, dan hadas akbar itu apa? Tidak terangkat melainkan dengan mandi. Nah, kemudian bagaimana ilahnya? Diperintahkan atau disunahkannya berwudu, ya, ketika hendak tidur bagi orang yang junub, ya, tujuannya adalah, ya, hingga pada tengah tidurnya itu dia ala toharah, ya, walaupun itu toharahnya bukan toharah yang apa? Yang sah untuk melakukan ibadah yang disyaratkan padanya berwudu, ya, illam yakun ala toharah kubro, sekalipun dia belum pada toharah kubro, karena toharah kubronya apa? Itu mandi, ya, walaupun dia pada namanya toharah sughro, ya, namanya toharah sughro, ya. Maka ini adalah, ya, pendapat yang kuat bahwasanya hukumnya adalah sunnah, ya, disunahkan untuk apa? Sunahkan untuk berwudu ketika hendak, ya, tidur, ya, seorang yang junub ketika hendak tidur. Ya, insyaallah kita cukupkan ini satu hadis, dan insyaallah taala kita selesaikan apa nanti apa usul min usulnya. Kita cukupkan di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.